Halo, selamat malam sahabat cerita misteri Indonesia. Cerita misteri Indonesia pada malam hari ini kita mendapatkan kiriman email dari salah satu sahabat kita yang ada di Jakarta. Beliau bernama, ya kita rahasiakan ya, beliau berinisial RZ, yang mana beliau berprofesi sebagai seorang penulis berita dan juga pencari fakta misteri juga ya beliau ini. Pada waktu itu beliau ini penasaran ya. Beliau ini penasaran dengan salah satu cerita tentang Hotel Palmerah yang ada di Jakarta ya. Jadi Hotel Palmerah ini dibangun pada tahun 1920-an ya kalau nggak salah ya, oleh seorang pengusaha Belanda yang bernama Johannes van der Berg ya. Dan di hotel ini terkenal sekali dengan arsitektur kolonialnya yang megah dan penuh dengan hiasan ya tentunya. Namun jangan salah, menurut Bang RZ, di balik kemewahan hotel ini tersimpan banyak kisah misteri yang betul-betul menyeramkan. Salah satunya kisah misteri tentang kamar 13 ya. Jadi di kamar 13 ini menurut Bang RZ konon katanya sering terjadi kejadian-kejadian angker dan sering menjadi saksi kejadian-kejadian aneh yang dialami oleh para tamu yang menginap di hotel tersebut ya. Jadi beberapa tamu yang pernah diwawancarai oleh Bang RZ ini yang pernah menginap di sana mengaku sering mendengar suara-suara aneh seperti suara tangisan, tawa, atau bisikan ya, kira-kira gitulah. Beberapa tamu bahkan mengalami halusinasi ya, atau mimpi buruk yang mengerikan. Jadi tidak ada yang tahu pasti sih sebenarnya yang menyebabkan kamar 13 menjadi angker. Ada yang mengatakan katanya kamar ini dulunya adalah tempat tinggal owner ya, Mr. Johannes van der Berg, yang meninggal secara misterius di kamar itu. Ada juga yang mengatakan bahwa kamar ini pernah menjadi lokasi pembunuhan ataupun bunuh diri yang tragis lah gitu ya. Namun tidak ada bukti sih yang bisa membuktikan cerita-cerita ini. Jadi pada suatu hari Bang RZ ini, seorang wartawan muda, memutuskan untuk menginap di sana ya, untuk memuaskan rasa penasarannya. Jadi ia ingin menuangkan kisah pengalamannya itu dalam sebuah artikel ya, yang ditulisnya saat ini yang terkenal dengan misteri Hotel Palmerah. Jadi dia berharap bisa mendapatkan bukti waktu itu ya. Ini menurut penuturannya yang bisa menjelaskan fenomena aneh di kamar itu. Jadi aku bawa alat rekam dan kamera untuk mendokumentasikan pengalamannya ya. Jadi Bang RZ ini check-in di Hotel Palmerah pada malam itu dan dia langsung menuju kamar 13 yang terletak di lantai 2. Bang RZ membuka pintu kamar dengan kunci yang diberikan oleh resepsionis. Ia melihat kamar itu tampak biasa-biasa saja, tidak ada yang mencurigakan. Sampai pada akhirnya setelah dia meletakkan barang-barangnya di meja dan memeriksa fasilitas kamar, semuanya sih berfungsi dengan baik menurut penuturan Bang RZ. Bang RZ kemudian mengaktifkan alat-alat rekam dan kamera yang ia bawa. Jadi beliau ini menempelkan beberapa mikrofon di dinding dan sudut-sudut kamar. Ia juga menaruh beberapa kamera di tempat-tempat strategis seperti di depan pintu, di atas tempat tidur, dan di kamar mandi. Jadi dia ingin merekam semua jadi di kamar itu selama dia menginap, tuturnya. Setelah itu Bang RZ memutuskan untuk beristirahat sejenak. Ia merasa lelah setelah perjalanan panjang dari kantor. Jadi dia berbaring di tempat tidur dan menyalakan televisi. Dia menonton acara-acara hiburan yang ditayangkan di saluran lokal. Dia tidak merasakan apa-apa menurutnya, atau ada apa-apa yang aneh ya, atau menakutkan, enggak sama sekali. Jadi dia mulai merasa bosan dan mengantuk. Lalu aku tertidur di tempat tidur dengan televisi yang masih menyala mas ya. Jadi Bang RZ ini
nggak menyadari bahwa jam di dinding sudah menunjukkan jam 12 malam. Saat itulah hal-hal aneh pun mulai terjadi di kamar 13. Jadi hal aneh yang pertama yang dialami Bang RZ itu menurut beliau ini ialah tiba-tiba televisi yang dia tonton berubah menjadi saluran statis. Jadi suara-suaranya berisik dan mengganggu ya, seakan-akan mystery box lah gitu suaranya ya. Jadi mengganggu keluar dari speaker televisi. Jadi Bang RZ ini terbangun dengan kaget dan dia mencoba untuk mematikan televisi, tapi tidak berhasil. Lalu dia mencabut kabel listrik televisi, tetapi televisi itu tetap menyala. Jadi dia Bang RZ ini kemudian mulai bingung dan takut ya. Setelah itu kejanggalan berikutnya, Bang RZ ini menuturkan dia mendengar suara tangisan yang pelan dan lirih dari kamar mandi. Jadi dia berdiri dari tempat tidur dan berjalan menuju kamar mandi. Dia membuka pintu kamar mandi dan melihat sesuatu yang mengerikan. Di cermin kamar mandi dia melihat seorang wanita yang pucat dan berdarah. Wanita itu menatapnya dengan mata kosong, mulut terbuka, ia menjerit dengan suara serak. Aku mundur mas dengan cepat dan menutup pintu kamar mandi tersebut. Ia merasa ngeri dan panik ya. Aku panik mas. Tentu ya, kalau jika itu terjadi sama kita pun akan merasa demikian ya. Jadi Bang RZ ini mencari ponselnya untuk meminta bantuan, tapi tidak menemukannya. Lalu dia ingat ya bahwa ia meninggalkan ponselnya di meja. Jadi Bang RZ ini berlari menuju meja, tapi ia terkejut melihat bahwa meja itu kosong. Barang-barangnya pun termasuk alat-alat rekam dan kamera sudah hilang. Jadi Bang RZ ini merasa terjebak dan putus asa. Ia mencoba membuka pintu kamar, tapi pintu itu terkunci dari luar. Dia mengutuk-ngutuk dan keras berharap ada yang mendengarnya. Dia berteriak minta tolong, tapi tidak ada yang menjawab. Dia merasa seolah-olah dia sendirian di kamar itu. Tiba-tiba lampu kamar padam. Kamar itu, kamarku mas, kamar 13 itu menjadi gelap gulita. Dan Bang RZ ini tidak bisa melihat apa-apa. Dia meraba-raba dinding untuk mencari saklar lampu, tapi dia tidak menemukannya. Dia merasa ada sesuatu dingin yang menyentuh tangannya. Ia menjerit ketakutan ya. Aku menjerit mas sekuat tenaga, tapi nggak ada yang dengar katanya. Jadi dari kegelapan dia mendengar suara bisikan yang menggema di telinganya. Suara itu berkata, selamat datang di kamar 13. Kamu tidak akan pernah keluar dari sini. Kamu akan menjadi salah satu dari kami. Kamu akan menjadi bagian dari kisah misteri Hotel Palmera. Menurutnya ya, tuturnya. Jadi Bang RZ ini merasakan sesuatu yang menusuk di dadanya. Ia merintih kesakitan. Ia jatuh ke lantai dengan darah dari dadanya yang mengucur ya. Ini dia melihatnya ya. Jadi dia melihat bayang-bayangan hitam yang mengelilinginya. Jadi Bang RZ ini merasakan dirinya udah ditusuk, padahal enggak ya. Nah beliau ini terengah-engah. Jadi sampai-sampai dia merasakan matanya itu udah gak kuat lagi untuk dibuka ya, dan merasakan hidupnya sudah berakhir ya menurutnya. Tetapi ketika pagi tiba ya, dia kaget ketika dia berada di kamar mandi yang airnya itu udah berubah menjadi merah ya. Dia kaget sekali, dia bergegas bangun. Lalu beliau ini lari, aku lari mas keluar dari kamar mandi. Dan akhirnya aku langsung ganti pakaianku, aku langsung beresin barang-barangnya. Setelah itu aku langsung cabut ya. Dan setelah sampainya Bang RZ ini di rumah, beliau mulai melakukan pengeditan ya, dengan kamera-kameranya dan sebagainya. Dan setelah beliau melakukan pengeditan, ternyata beliau tidak mendapati apa-apa bukti yang ada di sana, kecuali satu dari kamera yang berada di depan televisi, yang beliau letakkan bersama televisi, di sebelah televisi. Beliau melihat sesosok wanita yang sedang hamil, yang perutnya tertusuk oleh pisau dan sobek. Jadi dari sana
beliau ini setiap hari sering didatangi sosok wanita tersebut dan menceritakan apa yang terjadi di Hotel Palmera. Sampai akhirnya Bang RZ ini mempunyai niat untuk membukukan ya apa yang terjadi di sana, tetapi karena tidak adanya izin, yang pertama dari pihak manajemen dan juga dari arwah-arwah yang sering mendatanginya. Jadi begitu Mas, ceritaku ketika aku penasaran untuk membuktikan apa yang terjadi di kamar 13 di Hotel Palmera Jakarta. Semoga cerita ini bisa menjadikan suatu pelajaran ya, gambaran bahwasanya ketika dimanapun kita tinggal, jangan lupa kita untuk selalu berdoa, memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk mendapatkan perlindungan. Baiklah, terima kasih Bang RZ dan terima kasih pemirsa sudah setia mendengarkan cerita-cerita yang dikirimkan melalui email oleh para narasumber. Saya doakan untuk Anda yang terus stay tune di channel ini, mudah-mudahan rezekinya semakin diperlancar oleh Allah Subhanahu wa taala dan urusan Anda semakin dimudahkan. Jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe untuk terus mendapatkan informasi atau update terbaru dari cerita fakta misteri Indonesia ya. Selamat malam dan sampai jumpa. Assalamualaikum